Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel DIY Electrical. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ilmu dasar elektronika. Video ini saya buat khusus untuk yang ingin belajar dalam ilmu elektronik dan juga para pemula sebagai teknisi. Sekedar informasi, peralatan elektronika sudah banyak diaplikasikan dalam kehidupan kita. Dari peralatan elektronik rumah tangga, kesehatan medis, pendidikan, transportasi otomotif, mesin-mesin industri, bahkan kebutuhan militer. Di dalam peralatan elektronik terdapat suatu sistem rangkaian elektronik yang dibangun dari berbagai macam komponen elektronika. Di sini saya akan menjelaskan untuk pengenalan komponen dasar beserta fungsinya. Oke, kita mulai. Komponen elektronika dibedakan menjadi dua jenis, yaitu komponen pasif dan komponen aktif. Komponen pasif adalah komponen elektronik yang tidak memerlukan arus listrik untuk dapat bekerja. Terbuat dari bahan non-semikonduktor, tidak bersifat menguatkan, mengarahkan, dan mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Komponen pasif berfungsi sebagai komponen pendukung dari komponen aktif dalam suatu sistem rangkaian. Saya akan menjelaskan komponen pasif yang sering digunakan dalam rangkaian elektronik. Agar lebih mudah diingat, di sini saya menggolongkan komponen pasif menjadi 3 golongan, yaitu R, C, dan L. R adalah resistor, C adalah kapasitor, dan L adalah induktor. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu R, resistor. Fungsi utama resistor adalah sebagai hambatan. Digunakan sebagai pembagi tegangan untuk menghasilkan nilai tegangan atau arus tertentu. Resistor terdapat beberapa jenis, bentuk, ukuran, dan fungsinya. Resistor fix atau resistor tetap. Jenis resistor ini memiliki nilai tetap sesuai dengan kode nomor atau kode gelang pada bodi resistor. Resistor variabel. Resistor ini memiliki nilai yang dapat diatur dalam kapasitas atau rang tertentu, seperti VR, trim pot, dan potensiometer. Termistor, atau bisa disebut thermal resistor. Salah satu jenis resistor yang nilai resistansinya dapat berubah, dipengaruhi oleh suhu. Ada dua jenis termistor berdasarkan suhu kerjanya, yaitu PTC dan NTC, suhu tinggi dan suhu rendah. Resistor jenis ini biasanya digunakan sebagai sensor suhu. LDR, Light Dependent Resistor. Resistor jenis ini memiliki nilai yang dapat berubah, dipengaruhi oleh intensitas cahaya. Resistor jenis ini banyak digunakan sebagai sensor cahaya. Kita masuk ke bagian yang C atau kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektronik yang berfungsi sebagai penyimpan muatan listrik. Kapasitor juga sering disebut dengan kondensor ataupun kondensator. Kapasitor dibedakan menjadi beberapa jenis dari polaritas, bahan, dan juga fungsinya. Kapasitor memiliki dua jenis polaritas, yaitu kapasitor polar, kapasitor yang memiliki kutub positif dan negatif. Kemudian kapasitor non-polar. Kapasitor ini tidak memiliki kutub, jadi untuk pemasangan komponen bisa bolak-balik antara kaki komponen. Kapasitor dibedakan dari bahannya. Kapasitor keramik terbuat dari bahan keramik. Kapasitor ini bernilai tetap, bertindak sebagai dielektrik penyimpan muatan listrik. Kapasitor polister mylar terbuat dari plat logam dengan lapisan film polister. Banyak digunakan pada rangkaian switching,
untuk resonan dan peredam frekuensi tinggi. Kapasitor kertas terbuat dari bahan kertas dan lapisan aluminium sebagai dieelektrik. Kapasitor elektrolit atau sering disebut elko. Kapasitor ini terbuat dari lapisan logam yang ditutupi oleh lapisan teroksidasi dari bahan elektrolit. Kapasitor ini memiliki polaritas, yaitu kutub positif dan negatif. Kapasitor variabel. Kapasitor jenis ini nilainya bisa diubah-ubah dalam kapasitas atau range tertentu, seperti kapasitor trimmer dan Farco. Kapasitor jenis ini banyak digunakan pada rangkaian frekuensi modulator. Superkapasitor adalah kapasitor yang tidak memiliki dieelektrik padat konvensional. Superkapasitor terbuat dari bahan karbon atau bahan elektroda yang sangat berpori. Superkapasitor menjembatani kesenjangan antara kapasitor konvensional dan baterai isi ulang. Kapasitor jenis ini memiliki polaritas seperti kapasitor elektrolit, yaitu memiliki kutub positif dan negatif. Kita masuk ke L ataupun induktor. Induktor adalah kawat email yang dibentuk dengan sedemikian rupa sesuai kegunaannya, membentuk medan magnet dan menyimpannya. Fungsi dari induktor itu sebagai pembangkit pulse frekuensi, kemudian sebagai filter tegangan dan frekuensi, rangkaian Bose-up atau penaik tegangan, dan lain-lain. Induktor mempunyai sebutan lain seperti lilitan, koil, ataupun reaktor. Induktor memiliki beberapa jenis, yaitu iron core induktor, induktor berinti besi, air core induktor, induktor berinti udara, ferrite core induktor, induktor berinti ferrit, toroid core induktor, inti berbentuk ring ataupun donat, laminated core induktor, induktor yang berinti dari lapisan beberapa bahan lempengan logam. Variabel induktor. Induktor jenis ini nilainya dapat diubah-ubah dalam kapasitas atau range tertentu. Dari masing-masing jenis induktor tadi, kita dapat membedakan juga dari inti induktor yang digunakan. Inti induktor sangat berpengaruh terhadap kinerja induktor. Bahan dari inti induktor itu menentukan kerja induktor untuk frekuensi rendah ataupun tinggi. Oke, itu tadi untuk masing-masing penjelasan dari komponen pasif. R, C, L. Dari ketiga jenis komponen ini mempunyai satuan nilai. R atau resistor bersatuan ukur ohm. C atau kapasitor bersatuan ukur farad. Kemudian L atau induktor bersatuan ukur Henry. Selain komponen yang saya jelaskan tadi, ada pun komponen lain yang termasuk dalam komponen pasif, seperti saklar, trafo, fuse, sensor-sensor, dan komponen lain, yang berfungsi sebagai piranti pendukung dari komponen pasif. Sekarang kita masuk ke komponen aktif. Komponen aktif adalah komponen yang membutuhkan arus listrik untuk dapat bekerja, bisa arus AC ataupun DC. Komponen aktif berfungsi sebagai penghubung konduktor otomatis, bisa bersifat menguatkan, menyearahkan, dan mengubah suatu energi ke bentuk energi lainnya.
saya akan menjelaskan komponen aktif yang sering digunakan dalam rangkaian elektronik. Agar mudah diingat, di sini saya menggolongkan komponen aktif menjadi 3 golongan, yaitu D, TR, dan IC. Kita masuk ke D. D yaitu dioda, terbuat dari bahan semikonduktor, umumnya memiliki 2 kaki, yaitu anoda dan katoda. Fungsi utama dari dioda adalah mengarahkan arus listrik, memblok arus DC, filter tegangan, dan dapat difungsikan sebagai pembagi tegangan. Adapun beberapa fungsi dibedakan menjadi beberapa jenis dioda, yaitu yang pertama dioda biasa, berfungsi mengarahkan tegangan AC ke DC dengan frekuensi rendah. Dioda fast recovery, berfungsi mengarahkan tegangan dari AC ke DC dengan frekuensi kerja tinggi. Dioda Zener, berfungsi membagi tegangan atau membatasi tegangan untuk menghasilkan tegangan tertentu. LED atau singkatan dari Light Emitting Diode, berfungsi sebagai pengubah energi listrik menjadi cahaya. Komponen ini banyak digunakan untuk indikator ataupun display yang memerlukan cahaya. LED atau laser dioda, komponen ini hampir sama dengan LED. Yang membedakannya adalah pancaran emisi ataupun panjang gelombang intensitas cahayanya. Komponen ini banyak digunakan dalam peralatan elektronik seperti optical laser disc yang terdapat pada DVD, VCD, dan juga PS. Digunakan juga sebagai sensor pembacaan data barcode pada alat scanning barcode. Kemudian pemanfaatan data cahaya seperti fiber optik dan beberapa fungsi lainnya. SCR, Silicon Controlled Rectifier, adalah dioda yang berperan sebagai pengendali atau switching. Komponen ini memiliki 3 pin, yaitu pin anoda, katoda, dan gate. Sama seperti dioda, komponen ini mengaliri listrik secara searah dari terminal anoda ke katoda. Perbedaan terdapat pada pin gate. Pin ini berfungsi sebagai pemicu penghubung aliran listrik antara anoda ke katoda. Pin gate ini harus teraliri muatan positif untuk menghubungkan arus listrik dari anoda ke katoda. Komponen ini bekerja di rangkaian DC. Triasi, Triode for Alternating Current, adalah dioda yang berperan sebagai pengendali atau switching. Hampir sama seperti SCR, triase disusun dari 2 buah SCR yang digabungkan secara antiparalel dan menggabungkan kedua gerbang gate menjadi satu. Triase bekerja pada rangkaian AC, terkadang terdapat juga pada rangkaian DC. Sekarang kita masuk ke golongan komponen aktif yang kedua, yaitu TR atau transistor. Transistor adalah komponen berbahan semikonduktor yang memiliki 3 kaki elektroda, yaitu basis, kolektor, dan emitor. Fungsi utama transistor adalah sebagai switch atau saklar otomatis, penguat arus, pembangkit osilasi, dan frekuensi. Transistor dibedakan menjadi 2 jenis berdasarkan polaritas output.
yaitu output positif dan negatif, atau biasa disebut PNP dan NPN. Transistor juga dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsi dan cara kerjanya. Dari cara kerjanya, transistor dibagi dua jenis, yaitu transistor bipolar dan FET, Fillet Effect Transistor. Perbedaan antara dua jenis transistor tersebut adalah terletak pada bias input ataupun output yang digunakan. Transistor bipolar memerlukan arus untuk mengendalikan terminal lainnya, sedangkan FET hanya menggunakan tegangan saja. JFET, Junction Fillet Effect Transistor, adalah transistor efek medan yang menggunakan persimpangan junction PN bias terbalik sebagai isolator antar gerbang dan kanalnya. MOSFET, Metal Oxide Semiconductor Fillet Effect Transistor, adalah transistor efek medan yang menggunakan isolator silikon dioksida atau SO2 di antara gerbang dan kanalnya. UJT, Uni Junction Transistor. Berbeda dengan FET lainnya, UJT memiliki dua terminal basis B1, B2, dan satu terminal emitor. UJT digunakan khusus sebagai pengendali switch, tidak dapat dipergunakan sebagai penguat seperti jenis transistor lainnya. Transistor Darlington adalah gabungan sepasang transistor bipolar yang tersambung secara tandem. Sambungan seri seperti digambar difungsikan sebagai penguat yang tinggi, karena hasil penguatan pada transistor yang pertama akan dikuatkan lebih lanjut oleh transistor kedua. Transistor IGBT, Isolated Gate Bipolar Transistor, adalah gabungan sebuah BJT dan MOSFET. Kombinasi kedua komponen ini memiliki keunggulan, yaitu gain kecepatan switching yang tinggi dan tegangan saturasi yang rendah, membuat tegangan yang memungkinkan arus emitor ke kolektor besar, dengan pergerakan arus gerbang hampir nol. Sekarang kita masuk ke golongan komponen aktif yang ketiga, yaitu IC. IC atau singkatan dari Integrated Circuit adalah komponen yang terdiri dari gabungan komponen aktif dan pasif, seperti gabungan ratusan, ribuan atau jutaan transistor, dioda, resistor, dan kapasitor, yang diintegrasikan menjadi satu rangkaian elektronik dalam sebuah kemasan yang kecil. IC dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan aplikasinya, jumlah komponen, teknik pembuatan, dan kemasannya. Jenis IC berdasarkan aplikasinya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu IC analog, IC digital, dan IC mixed. IC analog adalah IC yang beroperasi pada sinyal yang berbentuk gelombang kontinu. Contohnya seperti IC penguat sinyal, IC regulator tegangan, IC multiplier, dan IC OP amplifier. IC digital adalah IC yang beroperasi pada sistem digital, yaitu sinyal yang hanya memiliki dua level, yakni tinggi dan rendah, atau jika dilambangkan dengan kode binari, yaitu 1 dan 0. Contoh IC digital seperti IC timer, IC flip-flop, IC counter, IC memory, IC multiplex, dan IC microcontroller. IC mixed atau campuran adalah pengkombinasian IC analog dan digital dalam satu kemasan. Umumnya IC jenis ini digunakan sebagai IC yang mengkonversikan antara sinyal analog dan digital.
Jenis IC berdasarkan jumlah komponen transistor dibedakan menjadi 5, yaitu Small Scale Integration (SSI). IC berskala kecil terdiri dari beberapa transistor. Medium Scale Integration (MSI). IC berskala menengah terdiri dari ratusan transistor. Large Scale Integration (LSI). IC berskala besar terdiri dari ribuan transistor. Very Large Scale Integration (VLSI). IC berskala besar terdiri dari puluhan ribu bahkan hingga ratusan ribu transistor. Ultra Large Scale Integration (ULSI). IC berskala besar terdiri lebih dari 1 juta transistor. Jenis IC berdasarkan teknik pembuatannya dibedakan menjadi 3, yaitu IC monolitik, IC thin and thick film, dan IC hybrid. Jenis IC berdasarkan kemasan packaging dibedakan menjadi 5, yaitu single inline packages, dual inline packages, small outline packages, quad flat packages, ball grid array. Ini adalah contoh gambar dari jenis IC berdasarkan kemasannya. Perbedaannya bisa kita lihat dari bentuk pin input dan outputnya. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan dari saya tentang komponen aktif. Adapun beberapa komponen yang tidak saya sebutkan seperti tabung hampa, beberapa sensor-sensor, ataupun komponen lainnya tidak saya jelaskan karena yang saya jelaskan adalah komponen yang sering digunakan pada rangkaian elektronik dan saya rasa sudah mewakili semua komponen. Oke, saya rasa cukup sekian video dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Mungkin nanti kedepannya saya akan buatkan beberapa video lagi tentang basic elektronik. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.